Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15, perkenalkan nama saya Muhammad Rifan Iqbal dengan 3 digit NIM terakhir 109 dan rekan saya. Dewi Sinta dengan NIM digit 3 angka terakhir yaitu 036. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari paper kami yang berjudul Urgensi Pengelolaan Hutan dalam Mencapai Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Pembangunan 1 dengan dosen pengampu ya Ibu Fitri Amalia. Untuk pembahasan pertama, silakan rekan saya Dewi Sinta untuk menjelaskan pembahasan pertama. Oke, terima kasih pada Rifan. Jadi pada pembahasan yang pertama ini, jadi kami akan menjelaskan mengenai latar belakangnya. Jadi dari latar belakang ini tuh, kenapa kami memilih topik mengenai urgensi pengelolaan hutan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Nah, jadi salah satu permasalahan yang sering dihadapi itu mengenai untuk dari ekosistem darat itu adalah hutan. Jadi, sebenarnya hutan itu, merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi, ekologi, dan sosial yang tinggi dalam suatu kehidupan. Nah, dalam kondisi hutan ini, banyak dipandang oleh para ahli karena hutan yang ada di Indonesia ini, sering mengalami kerusakan. Jadi telah menjadi sebuah keprihatinan dari banyak pihak secara nasional maupun internasional. Nah, untuk, salah satu permasalahan yang dihadapi, di Indonesia ini adalah masalah deforestasi hutan. Nah, deforestasi hutan ini juga menjadi masalah karena, lajunya juga sangat cepat di Indonesia. Lalu juga mengenai data tentang kehutanan menunjukkan bahwa 50 tahun terakhir ini, Indonesia tuh udah kehilangan kawasan hutan tuh yang menunjukkan seluas 60 juta hektar. Nah, dari beberapa outline berita yang kami lihat mengenai hutan ini, yaitu, dapat dilihat dari gambar yang ada di PPT ini, yaitu kami mengambil sumber dari National Kompas. Jadi dari Kompas ini, bahwa Menteri dari Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yaitu Bapak Mahfud MD, dia tuh menyebutkan bahwa sudah terdapat 173 peristiwa kebakaran hutan yang terjadi, mulai dari per Januari 2021. Nah, dari berita ini disebutkan juga ada beberapa banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kebakaran hutan, seperti, perubahan penduduk, meningkatnya akan kebutuhan lahan, dan juga ketidakjelasan institusi dalam pengelolaan kawasan hutan. Nah, jadi, dalam hal ini, dalam hal ini juga, kerusakan hutan perlu diperhatikan karena hutan juga memiliki fungsi yang begitu penting bagi kehidupan manusia untuk ke depannya. Lalu untuk pembahasan selanjutnya ini, jadi di sini, kami menjelaskan dalam paper mengenai bagaimana pengelolaan hutan yang berkelanjutan, di mana, sebenarnya pengelolaan hutan yang berkelanjutan ini berhubungan dengan SDGs gitu. Jadi dalam SDGs ini, tujuan SDGs yang ada di poin ke-15 ini yang sudah kami taruh tujuannya di situ di PPT-nya, yaitu melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengolah hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Nah, dari sini, dari poin tujuan SDGs ke-15 ini, mengatakan bahwa pembangunan berkelanjutan itu mengelola hutan itu harus secara lestari. Sehingga hutan itu merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan berkelanjutan. Nah, oleh karena itu perlu sebenarnya
bagaimana tata kelola hutan itu secara berkelanjutan tuh dapat memberikan sebuah manfaat yang optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan juga mendukung kesejahteraan rakyat yang di mana sejalan dengan tujuan SDGs pada poin ke-15 ini. Lalu juga sebenarnya pengelolaan hutan ini juga sudah ada, tata kelolanya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007, yaitu jadi tentang tata hutan dan pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan yang menyatakan bahwa untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa yang bersumber dari sumber daya hutan secara optimal, itu harus secara optimal, adil, dan lestari untuk sebesar-besarnya itu digunakan bagi kesejahteraan rakyat sendiri. Nah, dalam hutan ini juga sendiri, kenapa sih pengelolaan hutan ini harus dilakukan secara berkelanjutan? Karena hutan sendiri ini juga memiliki sumber daya alam yang melimpah serta tumbuhannya maupun hewan yang ada di habitat hutan tersebut. Nah, tumbuhan itu juga sendiri dapat menyediakan 80% sebagai bahan makanan untuk manusia, begitu pula dengan hewan-hewan yang ada di hutan. Lalu sehingga jadi secara data, hutan itu dapat memiliki 30% permukaan yang ada di bumi serta merupakan habitat bagi jutaan spesies. Jadi dari fungsi hutannya aja kita tahu bahwa misalkan hutan itu harus dikelola dengan baik dan tentu harus diperhatikan juga tata kelola yang bagaimana yang pas untuk hutan-hutan yang ada di Indonesia. Lalu di sini kami mengambil sebuah data dari BPS mengenai angka deforestasi neto Indonesia di dalam dan di luar kawasan hutan dan mulai dari tahun 2013 sampai tahun 2019. Jadi sebenarnya di sini tuh diketahui tuh bahwa wilayah Indonesia ini sebenarnya jumlah pulaunya itu mencapai 17.508 pulau dan dia tuh sekitar lebih dari setengahnya itu luas daratannya itu merupakan hutan. Jadi dalam data BPS ini akan menunjukkan yaitu ada 3 yang akan ditunjukkan, yaitu pertama ada angka kawasan hutannya, lalu angka kawasan non-hutan, lalu total deforestasinya. Jadi dari data ini kita dapat melihat bagaimana laju deforestasi dari setiap wilayah yang ada di Indonesia. Jadi nanti untuk lebih jelasnya datanya kami akan taruh di description box-nya untuk link-nya supaya lebih jelas kalau ada yang mau lihat mengenai data BPS-nya. Nah, jadi kami di sini itu menyimpulkan berdasarkan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada Pulau Jawa. Nah, di Pulau Jawa ini tuh yang terdiri dari daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, terus daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten ini dia tuh melalui data tersebut dapat terlihat bahwa rata-rata daerah yang ada di Pulau Jawa itu kawasan hutannya tuh nggak seluas dengan kawasan hutan atau sebanyak kawasan hutan yang ada di pulau-pulau lainnya. Hal ini tuh dikarenakan Pulau Jawa ini tuh lebih kepada padat penduduk dan juga dominan daerah dari Pulau Jawa ini tuh dia lebih fokus kepada pembangunan struktural dan juga adanya banyak pengalihan fungsi yang dari kawasan hutan ke lahan pertanian, pemukiman, industri, infrastruktur, maupun kawasan komersial dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk saat ini tuh kawasan hutan di Pulau Jawa tuh mungkin sudah mengecil sehingga dapat dilihat juga nilai deforestasinya lajunya juga tinggi. Lalu untuk yang kedua itu ada Pulau Sumatera. Jadi di Pulau Sumatera ini tuh dia terbagi menjadi daerah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.
Nah, di sini tuh, melalui data BPS ini, terlihat bahwa kawasan hutan di daerah seperti Riau tuh dia lebih tinggi dan lebih luas daripada daerah daerah lainnya yang ada di Indonesia. Namun, sebenarnya, walaupun kawasan hutannya lebih banyak dibanding, kawasan hutan yang ada di Pulau Jawa, total deforestasinya itu sebenarnya juga lebih besar dibandingkan daerah lain kalau dilihat itu, dia tuh, dikarenakan pemerintah pusatnya itu tidak lagi memiliki wewenang seutuhnya atas pengelolaan hutan. Jadi dia lebih kepada, masing-masing daerah dalam pengelolaan hutannya. Dan juga, adanya ini, perkebunan kelapa sawit yang terus meningkat. Jadi adanya, deforestasi lahan menjadi perkebunan pengelolaan kelapa sawit. Itu yang membuat deforestasi dari Pulau Sumatera ini juga tinggi. Lalu ada Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan ini juga memiliki kawasan hutan yang banyak juga, sehingga Pulau Kalimantan ini juga digandang-gandang disebut-sebut sebagai paru-paru dunia. Namun laju deforestasi di Kalimantan juga semakin cepat di setiap tahunnya. Hal ini tuh jika dilihat dari data tuh, eee, juga kawasan hutan yang ada di Kalimantan juga, terus berkurang sehingga sudah mencapai 40,8 hektar. Nah, dalam deforestasi ini juga, yang semakin melaju tinggi juga karena adanya pengalihan lahan, ke kelapa sawit juga, itu juga menjadi penyebab utama dari tingginya deforestasi di Pulau Kalimantan. Lalu, untuk Pulau Sulawesi dan Pulau Papua akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Dewi. Untuk pembahasan di Pulau Sulawesi, bisa dilihat di data kalau areal kawasan hutan di Pulau Sulawesi ini tuh lebih sedikit ya kawasan hutannya dibandingkan di pulau-pulau yang tadi yang sudah disebutkan. Dan total deforestasi di Pulau Sulawesi ini tuh rata-rata hampir dari setengah hutan itu dijadikan dialihfungsikan menjadi kawasan lain. Untuk di kawasan Pulau Papua, areal kawasan hutan itu paling banyak ada di kawasan Papua. Tetapi pengalihfungsian kawasan hutan juga lebih banyak di Provinsi Papua itu sendiri, yaitu dengan total 4.744. Jadi kawasan Papua ini tuh menjadi harapan terakhir buat Indonesia untuk hutan yang masih utuh. Mungkin begitu deh. Untuk selanjutnya akan dijelaskan kesimpulannya oleh rekan saya Dewi Sinta. Jadi, di sini kami menyimpulkan melalui data-data yang kami sertakan sebelumnya, yang pertama itu dari Pulau Jawa ya. Jadi dari Pulau Jawa ini juga disebutkan sebelumnya bahwa kawasan hutan yang ada di Pulau Jawa dia itu lebih sedikit dibandingkan kawasan hutan di daerah-daerah lainnya. Dan tapi juga, walaupun kawasan hutan yang ada di Pulau Jawa ini juga Pulau Jawa ini lebih mengutamakan, pada padat padat penduduk yang jadinya, pengalihan lahannya juga melaju tinggi, jadi deforestasinya juga tinggi, seperti kawasan diubah menjadi kawasan perumahan, perindustrian, dan lain sebagainya. Menurut data tuh hingga saat ini kawasan hutan di Pulau Jawa itu udah mengecil ya dari luasnya sudah menjadi sekitar 24% dari luas Pulau Jawanya. Jadi udah sekitar paling 128.297 kilometer persegi yang ada hutan di Pulau Jawa. Lalu yang kedua ada Pulau Sumatera. Jadi kesimpulan yang kami ambil dari data yang sudah ada itu di Pulau Sumatera itu,
kawasan hutannya mungkin agak lebih banyak daripada Pulau Jawa, namun, nilai deforestasinya juga melaju tinggi karena hal utama yang paling sering terjadi di Pulau Sumatera ini adalah deforestasinya tinggi karena ada alih fungsi lahan dari kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Lalu juga di pengelolaan hutan di Pulau Sumatera ini tuh lebih memperhatikan memperhatikan dari sisi desentralisasinya aja. Jadi, sentralisasinya tuh nggak terlalu berpengaruh di Pulau Sumatera. Lalu yang ketiga ada Pulau Kalimantan. Jadi kalau Pulau Kalimantan ini, kan merupakan salah satu kawasan hutan yang menjadi paru-paru dunia ya. Nah, dari kesimpulannya, kalau dilihat itu rata-rata dari luas hutan yang kurang lebih mencapai 40,8 hektar ini, sudah mengalami pengurangan juga atau menurun karena kan yaitu tadi deforestasi juga. Nah, deforestasinya itu di Pulau Kalimantan itu, disebabkan oleh biasanya industri kayu yang semakin mempersempit hutan alami. Jadi banyak penebangan-penebangan hutan secara liar di Pulau Kalimantan ini. Dan juga pengalihan fungsi konversi hutan ini juga terhadap perkebunan kelapa sawit juga, memberikan kontribusi besar terhadap semakin tingginya laju deforestasi di Pulau Kalimantan. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk kesimpulan untuk daerah Pulau Sulawesi, karena hutan di Pulau Sulawesi ini masih dianggap sebagai hal yang krusial bagi penduduk setempat, karena fungsi hutannya itu sebagai tempat untuk menyimpan keragaman kekayaan flora dan fauna endemik yang jarang dimiliki oleh hutan lain di dunia. Tapi di dalam hutan-hutan di Sulawesi itu juga masih ada suku-suku adat yang masih tinggal dan merawat hutan di Sulawesi tersebut seperti sebagaimana seharusnya. Nah, suku-suku adat tersebut sampai saat ini masih berjuang untuk melindungi hutan adat milik mereka yang tersebar di berbagai daerah di Pulau Sulawesi, sehingga masih banyak suku adat yang bergantung pada hutan. Maka dari itu melalui data yang ada, tingkat rata-rata deforestasi untuk provinsi-provinsi di Sulawesi itu masih berkisar di antara 0,42 hingga 0,85% di setiap tahunnya. Bila dibandingkan di provinsi-provinsi yang lainnya, provinsi Sulawesi ini masih lebih rendah tingkat deforestasinya dibandingkan di tingkat rata-rata nasional, yaitu hanya 1% setiap tahunnya. Untuk selanjutnya, untuk kesimpulan di Pulau Papua, jadi itu pengelolaan di Papua ini, Pulau Papua ini merancang sebuah visi yang menargetkan untuk mempertahankan 90% tutupan hutan di seluruh provinsi seiring dengan upaya untuk mencapai tujuan pembangunan rendah karbon. Dengan adanya dari visi tersebut, Papua membuahkan hasil dengan tingkat kehilangan hutan itu menurun di tahun 2016 dan 2017. Namun, hutan di Papua itu masih mengalami banyak tantangan atau kendala berupa ancaman dari akibat perluasan kebun kelapa sawit dan adanya agenda pemerintah untuk pembangunan infrastruktur nasional. Jadi next, Dev. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hutan dan target pembangunan berkelanjutan. Maka dari itu terdapat alasan-alasan yang menjadikan hutan itu menjadi target pembangunan berkelanjutan. Yang pertama yaitu kontribusi hutan yang lebih umum terdapat SDGs atau Sustainable Development Goals. Nah, sebagian besar masyarakat itu sudah mengenal kontribusi hasil hutan terhadap kesejahteraan masyarakat setempat serta peran jasa hutan itu dalam memenuhi tujuan global. Nah, hasil hutan berkontribusi itu lebih dari 20% pada pendapatan rumah tangga masyarakat setempat. Dan hutan tropis itu menjadi rumah bagi sebagian besar keanekaragaman hayati darat di dunia. Nah, selain itu, hutan sebagai tempat penyimpanan alami yang menyerap dan menyimpan karbon, dan hutan semakin diakui sebagai unsur penting dari segala strategi untuk menstabilkan iklim kita di dunia. Yang kedua,
yaitu poin resiko deforestasi terhadap SDGs yang kurang umum. Sebagian besar kontribusi jasa ekosistem itu berbasis dari hutan terhadap tujuan-tujuan pembangunan dan bagaimana deforestasi itu dapat merusak capaian tujuan ini. Nah, meski telah banyak upaya yang dilakukan untuk menjadikan barang dan jasa hutan itu sebagai jalan kecil agar masyarakat pedesaan dapat keluar dari kemiskinan, maka tidak banyak orang yang memperhatikan bahwa deforestasi itu merupakan suatu jalan besar menuju kemiskinan itu sendiri. Nah, konversi dari hutan menjadi pemanfaatan lahan lain telah menghilangkan pendapatan yang diperoleh dari hasil alam tersebut dan mengurangi ketangguhan landscape dalam menghadapi longsor, banjir, dan bencana alam yang lainnya yang dapat merusak infrastruktur fisik yang sudah ada. Selanjutnya, poin ketiga yaitu perlindungan hutan dapat diselaraskan dengan kemajuan lebih lanjut dari SDG. Nah, kabar baiknya itu bahwa penurunan deforestasi itu dapat mempercepat upaya peningkatan kesetaraan dan akuntabilitas. Nah, melalui proses kebijaksanaan iklim nasional dan internasional, masyarakat adat yang keberadaannya berkaitan dengan tingginya kemungkinan terjaganya tertutupnya hutan dan hutan tropis itu di wilayahnya yang menyimpan lebih dari 20% karbon telah berhasil memperjuangkan pengakuan yang lebih besar terhadap hak hidup mereka. Selanjutnya poin keempat, pembangunan kembali pemahaman akan hutan. Nah, poin itu sangat penting. Maka jika peduli terhadap pembangunan berkelanjutan, maka kita harus memperhatikan hutan. Kontribusi hutan itu tidak terbatas pada mata pencaharian masyarakat saja dan tujuan lingkungan global saja. Dan menghentikan deforestasi itu merupakan salah satu kontribusi yang besar terhadap SDG lainnya pada skala menengah. Bisa di next deh. Nah, masuk ke pembahasan kebijaksanaan pelestarian hutan dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya beberapa masalah yang terjadi dalam pengelolaan hutan di Indonesia, maka perlu adanya penyelesaian masalah atau solusi yang dapat dilakukan dalam mengurangi atau mencegah terjadinya kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia dan demi melestarikan hutan dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Maka dari itu, peran dari pemerintah itu dalam pengelolaan hutan juga sangat diperlukan dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Maka kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas pada tahun 2020 yang berkaitan dengan PRK atau pembangunan rendah karbon. Hal ini dikarenakan kebakaran hutan di Indonesia ini hampir terjadi di setiap tahun, terutama pada musim kemarau. Nah, salah satu kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan hutan yaitu permasalahan illegal logging yang sudah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan, di mana undang-undang tersebut itu memiliki fungsi untuk penyelenggaraan hutan dan konservasi hutan yang bertujuan dalam menjaga hutan, kawasan hutan, dan lingkungannya agar fungsi lindung maupun konservasi dan fungsi produksi hutan tercapai secara optimal dan juga lestari. Nah, kebijakan tersebut itu merupakan sebuah contoh bagaimana pemerintah yaitu Departemen Kehutanan itu bereaksi atas gejala penyakit di pengelolaan hutan di Indonesia tanpa menyentuh akar masalah itu sendiri. Pembangunan kehutanan itu juga seharusnya diarahkan untuk meningkatkan fungsi dan perannya dalam lingkungan hidup, sosial kemasyarakatan, dan memenuhi kebutuhan industri dan juga ekspor, serta pendapatan bagi negara dan masyarakat itu sendiri. Nah, poin yang paling penting, karena kita sudah memasuki abad ke-21, pembangunan kehutanan di Indonesia itu dihadapkan pada permasalahan yang makin kompleks. Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, maka dari itu diperlukan suatu pemikiran yang serius mengenai pengelolaan hutan di masa kini maupun di masa yang akan datang. Pengelolaan hutan di masa yang akan datang itu harus jalan dengan arah pembangunan kehutanan di abad ke-21 yang telah bergeser dari orientasi ekonomi ke arah pembangunan kehutanan yang berorientasikan kepada research atau sumber daya dan community based development. Bisa next deh. Ya, maka dari itu kesimpulan dari paper kami yaitu hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi, ekologi, dan sosial yang tinggi di dalam suatu kehidupan. Kondisi kerusakan hutan di Indonesia ini saat ini tuh telah menjadi
keprihatinan bagi banyak pihak, baik dari secara internasional maupun nasional itu sendiri. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor, yaitu perubahan penduduk, meningkatnya akan kebutuhan lahan, dan ketidakjelasan institusi dalam pengelolaan kawasan hutan itu sendiri. Oleh karena itu, pelestarian terhadap hutan menjadi isu penting dalam pembangunan, dikarenakan adanya eksploitasi sumber daya alam yang dapat mengakibatkan degradasi lingkungan. Dengan adanya peningkatan kasus-kasus yang mengancam sektor kehutanan, maka kita akan semakin sadar bahwa hutan itu memiliki manfaat yang sangat banyak dalam kehidupan kita, sehingga pengelolaan terhadap hutan itu tak bisa disembarangkan dilakukan. Upaya-upaya dalam pengelolaan hutan perlu diperhatikan dengan adanya perubahan paradigma pengelolaan ke paradigma berkelanjutan atau sustainable. Sehingga dalam hal ini pengelolaan hutan itu tidak hanya berfokus terhadap eksploitasi yang melebihi kapasitas di mana hutan itu hanya digunakan sebagai perolehan devisa negara. Namun pengelolaan yang berkelanjutan itu harus bertumpu pada keseimbangan antar keberlanjutan fungsi ekonomi, ekologi, dan sosial budaya dari pengelolaan sumber daya hutan itu sendiri yang tidak sentralistik dengan membangun kemandirian masyarakat di daerah itu sendiri. Mungkin sekian presentasi dari paper kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.